Kalau nggak cemas apa yang terjadi? Ya asam lambung nggak kambuh. Kemudian asam lambung nggak kambuh, nggak akan ada sensasi. Kalau nggak akan ada sensasi, ya nggak butuh obat, kan nggak sakit. Nah gitu dong polanya. Oh, kenapa asam lambungnya kambuh? Kan gitu sebenarnya mikirnya. Nah pertanyaannya, teman-teman tahu nggak asam lambungnya kambuh itu karena apa? Padahal itu dulu yang sebenarnya harus teman-teman pikirkan. Nah kalau di smcare.id, akhirnya dengan ribuan member yang sudah join kelas mentoring, kita bisa membuat sebuah kesimpulan sederhana, teman-teman. Ternyata yang membuat asam lambung teman-teman selama ini kambuh itu adalah karena teman-teman masih membawa kebiasaan pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang kemarin, yang hasilnya sekarang teman-teman masih sakit, masih kambuh. Maka ketika di kelas mentoring, ya kita ubah dong kebiasaan itu tadi. Kebiasaan pola makan, pola hidup, dan pola pikirnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Pola makannya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, pola hidupnya bagaimana. Kita perbaikin teman-teman. Bukan dijaga ya, tapi diperbaikin. Diperbaikin, nanti dilihat perkembangannya seperti apa. Nah maka dengan cara itulah ya, teman-teman nggak akan bingung, nggak akan pusing lagi, dan nggak akan bergantung pada obat, mohon maaf nih ya, herbal ataupun nutrisi apapun itu. Karena tidak ada sesuatu yang membuat teman-teman itu mau untuk memperbaiki kebiasaannya. Kemudian kebiasaan itu akan memperbaiki tubuh teman-teman, memperbaiki sel teman-teman, memperbaiki hormon teman-teman, memperbaiki imunitas teman-teman. Ya, kalau tidak ada perintah dari pikiran teman-teman. Kan gitu. Nggak bisa, mohon maaf dengan amat sangat ya teman-teman, nggak bisa teman-teman minum obat A tiba-tiba kebiasaan teman-teman berubah. Minum herbal A tiba-tiba kebiasaan pola makan, pola hidup, dan kebiasaan pola pikir teman-teman berubah. Dulunya kemarinnya sering ngeluh lah, sering sambat lah gitu ya, marah-marah terus, kalau ada sakit itu nyalah-nyalahin Gusti Allah gitu ya. Ya Allah kamu lagi, astagfirullahaladzim, kayak gitu. Emang tiba-tiba teman-teman minum obat nggak kayak gitu lagi? Enggak kan? Gitu loh. Maka teman-teman harus sadar bahwa itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Ya contoh dasarnya, kalau kemarin itu sering mengeluh, ya besok banyak-banyakin bersyukur. Kalau kemarinnya ada sensasi itu marah-marah, besok nggak marah-marah tapi bisa bersyukur juga. Nanti pasti akan ada perkembangan yang signifikan. Dan itu nggak akan bisa dilakukan ya kalau nggak ada kesadaran dan keseriusan dari teman-teman sendiri. Dan itu butuh akal dan pikiran teman-teman. Bukan butuh obat, bukan butuh herbal. Mohon maaf nih ya, sudut pandangnya agak berbeda, tapi memang faktanya seperti itu. Dan itu yang kita lakukan di kelas mentoring. Maka kalau ada member yang sakitnya parah banget, bahkan sampai luka lambung, muntah darah, terus kemudian BAB darah, lambungnya udah luka, terus sampai psikosomatis, cemasnya udah berlebihan, bahkan sampai bangun dari tempat tidur aja nggak bisa, trauma parah gitu ya, bahkan sampai panic attack juga. Kenapa dalam waktu yang singkat kok bisa sembuh? Bisa cepet gitu ya progresnya. Ya tentu sekali lagi itu adalah izin dari Gusti Allah gitu ya teman-teman. Tapi yang pasti karena beliau ini, member-member kelas mentoring smcare.id ini mau untuk memperbaiki kebiasaannya. Gitu loh sederhananya. Kebiasaan yang nanti hasilnya membuat mereka bisa dapat progres yang signifikan. Insya Allah bisa sembuh. Kan gitu sebenarnya polanya teman-teman. Nah kalau di sini dari yang dituliskan tadi, segala penyakit ada obatnya dan tidak Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan penawarnya. Nah kalau kita pakai bahasa yang lainnya, segala penyakit ada obatnya. Permasalahannya adalah yang selama ini teman-teman tangkap, obat tuh ya bentuknya, mohon maaf ya, pil, bulet, butir, atau apa gitu ya, semua yang harus dikonsumsi. Padahal nggak cuma itu yang disebut dengan obat. Pernah dengar syair atau syair itu Tombo Ati teman-teman? Obat hati itu ada 5 perkaranya. Ada nggak itu yang menyebutkan obat dalam bentuk fisik, dalam bentuk mohon maaf nih kapsul atau pil gitu? Ada nggak? Nggak ada. 5 hal yang ada di syair Tombo Ati semuanya berkaitan dengan kebiasaan teman-teman. Kebiasaannya apa? Berpuasa, gitu ya. Berkumpul dengan orang soleh. Kan seperti itu, memperbanyak sholat malam, memperbanyak zikir. Itu semua tindakan, semua kebiasaan, tindakan yang teman-teman ulangi, lakukan, akhirnya jadi sesuatu yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar teman-teman, jadilah kebiasaan. Dengan memperbaiki kebiasaan, maka hasilnya akan berbeda. Kan gitu toh teman-teman. Nah sementara selama ini kita tuh selalu menganggap bahwa ya obat tuh ya sakit, obat tuh ya bentuknya bulat gitu. Padahal ada hal lain, ada solusi lain yang itu juga obat, tapi jauh lebih powerful. Nah kalau kita sebut
di smcare.id ini metodenya adalah shifting mindset. Jadi kita bukan fokus pada sakit obatnya apa, herbalnya apa, tapi sakit obatnya adalah tindakan pencegahannya. Kan gitu. Nah, biar teman-teman nggak bingung, biar nggak pusing, saya ingin bertanya ke teman-teman dan coba jawab di kolom komentar ya. Selama ini teman-teman merasa sakit asam lambungnya kambuh itu gara-gara pola pikirnya yang berantakan. Gitu kan? Pola pikirnya berantakan, asam lambungnya kambuh, katup esopagusnya terbuka, asam lambungnya naik, sensasinya datang semua, dada panas, sesek sampai keliangan. Habis itu teman-teman konsumsi obat. Kan gitu ya. Pertanyaannya, kalau asam lambung kambuh gara-gara pikiran teman-teman yang berantakan tadi, teman-teman di ujung ini konsumsi obat gitu ya. Obat ini menyelesaikan pikiran teman-teman yang berantakan ini enggak? Ini mungkin ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah mungkin teman-teman merasa sakit hati, difitnah atau apa, banyak banget. Obat ini menyelesaikan masalah ini enggak? Kan gitu sederhananya teman-teman. Kalau obat ini nggak menyelesaikan masalah ini, maka potensi sakitnya akan berulang. Kenapa? Karena ini penyebab sakitnya. Gitu. Yang dari pikiran teman-teman ini yang bikin asam lambung kambuh, katup esophagus terbuka, asam lambungnya naik, memunculkan banyak sensasi, akhirnya teman-teman konsumsi obat untuk meredakan sensasinya, kan gitu toh. Tapi tidak meredakan masalah atau penyebab sakit teman-teman di sini. Nah, harusnya ini yang teman-teman bereskan. Mas, saya kan sudah menjaga pola makan, pola hidup dan pola pikir, tapi juga belum sembuh. Ingat, tadi sudah kita bilang bukan menjaga. Karena kalau menjaga itu artinya sesuatu yang dijaga itu sudah bagus, sudah baik. Hasilnya sudah seperti yang diharapkan, barulah kita dijaga. Nah, pertanyaannya, hasil yang teman-teman dapatkan sekarang sudah seperti yang teman-teman harapkan belum? Kok masih mau dijaga pola makan, pola hidup, sama pola pikirnya? Maka yang tepat bukan dijaga, diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya teman-teman harus tahu. Kalau yang namanya diperbaiki berarti ada yang kurang tepat dong. Berarti ada yang keliru, ada yang salah. Nah, apanya yang salah dari kebiasaan teman-teman kemarin? Nah, kan gitu. Nah, hanya teman-teman akan temukan jawabannya ketika nanti teman-teman join kelas mentoring 30 hari tuntas asam lambung, mager anxiety, dan psikosomatis smcare.id. Kita bantu teman-teman untuk memperbaiki kebiasaannya dan lihat aja hasilnya. Insya Allah sih nggak lama kok, nggak sampai 3-4 bulan, bahkan mungkin 10-11 hari, 2 minggu sudah akan kelihatan progres yang signifikan. Contohnya, kalau biasanya kepalanya keliengan, nanti akan berkurang dengan sangat drastis. Kalau biasanya tiap hari itu overthinking, lebay, memikirkan kejadian yang belum terjadi, difikirkan seolah-olah udah kejadian dan akhirnya takut, cemas, besok nggak akan memikirkan hal yang semacam itu lagi. Bisa berdamai dengan pikiran yang semacam itu, bisa direduksi, akhirnya mengurangi kecemasan teman-teman. Kalau nggak cemas apa yang terjadi? Ya asam lambung nggak kambuh. Kemudian asam lambung nggak kambuh, nggak akan ada sensasi. Kalau nggak akan ada sensasi, ya nggak butuh obat, kan nggak sakit. Nah, gitu dong polanya harusnya teman-teman. Oke, gitu ya. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat teman-teman. Yuk gunakan akal dan pikiran kita, karena ini adalah berkat dari Gusti Allah. Dan esensi dari proses kesembuhan ini sebenarnya adalah kita harus mengoptimalkan juga akal dan pikiran ini untuk mengenali diri teman-teman sendiri. Itu yang paling penting. Semangat, salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.